Selamat siang saudaraku, salam sehat selalu ya. Jangan lupa hati harus gembira, karena hati yang gembira adalah obat yang paling mujarab. Siang hari ini saya ingin membahas tentang ditersangkakannya seorang suami yang mengejar penjamret istrinya, ditetapkan oleh polisi sebagai tersangka karena penjamret yang dikejarnya itu menabrak dinding dan meninggal itu. Dan saya melihat kejadian ini dan melihat keterangan polisi, saya rasa disinilah kelemahan kepolisian Republik Indonesia. Jadi sebaiknya dievaluasi total kepolisian Republik Indonesia, dimulai dari sistem pendidikannya, pola pikirnya, perekrutannya, dan kecerdasannya. Yang gak habis pikir saya, bagaimana mungkin polisi itu menetapkan suami korban yang dijamret ditetapkan jadi tersangka gara-gara penjamret yang kejarnya itu meninggal menabrak dinding. Kalau begitunya pola pikirnya, saya rasa diterapkan hal yang sama, banyak juga polisi bisa dipenjara. Karena banyak juga polisi dalam mengejar penjahat, dia menembak, kena lari, ya ditembak. Ada yang meninggal, ada yang cacat, dan lain sebagainya. Makanya saya katakan, bagaimana mungkin polisi menetapkan suami yang dijamret jadi tersangka, ya. Jadi kadang-kadang kita geram memang melihat oknum-oknum polisi yang seperti itu. Tapi memang banyak yang seperti itu. Karena apa? Karena tadi kita mulai dari proses perekrutan, apakah sudah sangat bagus dan profesional. Coba cek sendiri, khususnya yang Akademi Kepolisian Akpol. Karena yang paling penting itu kepalanya, bukan ekornya. Akpol itu kan mencetak kepala-kepala polisi. Jadi kepala-kepala polisi inilah yang menentukan gimana kinerja anggotanya, ya. Jadi perlu tuh dievaluasi total sistem perekrutan daripada Akademi Kepolisian, sistem pengajaran, dan sistem pola pikirnya. Karena banyak yang terjadi seperti ini, yang klien saya alami juga ini, ya, hampir mirip, ya, yang klien saya alamin. Klien saya ini punya surat tanah, sudah 30 tahun tanah itu dikuasain, dan dia menanam durian itu dari bijinya, dirawat dan besar selama 30 tahun. Selama 30 tahun tidak ada yang mengklaim tentang tanah tersebut, ya. Singkat cerita, pada bulan Agustus ada orang pencuri, menurut saya pencuri tuh. Ditebang kayunya, dicuri, tertangkap tangan. Ya, tertangkap tangan. Para pencuri kayu ini dibawa ke Polsek Talungkenas. Bukannya di penjara. Kalau di penjara berarti ada keadilan. Kenapa? Dalam hukum harus berkeadilan yang berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Bagaimanalah perasaan klien saya itu ketika orang yang mencuri kayunya, pohon duriannya, tertangkap tangan dan dibawa ke Polsek Talungkenas, tetapi datang Polsek Talungkenas dibebaskan. Dan kepala Polsek Talungkenas mengatakan pencurian itu bukan tindak pidana. Luar biasa nggak? Kepala kepolisiannya, Polsek, perwiranya, ya kan? Kalau seperti ini, saya yakin sekali lebih bagus polisi dibubarkan dulu, dibawa kementerian. Karena kita sudah cukup lama merindukan polisi yang profesional. Kita sudah cukup lama merindukan polisi yang punya integritas. Kita sudah cukup lama ingin memiliki polisi, para kepala polisi yang tidak mencari alasan-alasan untuk kepentingan pribadinya, kepalanya ataupun golongannya. Jadi kalau dalam dunia hukum,
Kalau dicari-cari alasan untuk kepentingan sekelompok orang ataupun pribadinya ataupun golongannya, ya berarti tidak ada kepastian hukum. Kalau dicari-cari kan bisa saja. Contohnya, yang kejadian kecelakaan tersebut, istrinya dijamret sama orang yang naik sepeda motor, ya. Kemudian suaminya mengejar. Kalau tidak istrinya dijamret, kalau tidak istrinya terancam atas penjamret tersebut, mana mungkin suaminya mengejar? Itu kan refleks dikejar. Para penjamret nggak mungkin berhenti karena ini sudah bersalah. Kalau penjamretnya merasa tidak bersalah, dia berhenti aja. Jadi karena ada kejar mengejar, ya penjamretnya kecelakaan, menabrak tembok dan meninggal. Terus polisi mengatakan bahwa itu kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh suaminya. Begitu pola pikirnya, begitu, sehingga ditetapkan tersangka suaminya. Itu namanya keadilan. Bukan seperti itu Bapak polisi pola pikirnya. Sudah terlebih dahulu terjadi kejahatan. Kalau tidak ada kejahatan penjamretan itu, mana mungkin suami mengejar? Paham Bapak polisi? Ya, paham, harus ada aktorius dan mens rea. Ada nggak mens rea di dalam suaminya itu untuk mau membunuh atau melukai penjamret itu? Tidak ada. Ngerti nggak Bapak polisi? Jadi pidana itu harus lengkap dia, aktoriusnya, mens rea-nya, dua-dua harus klop, ya. Karena kan istrinya dijamret, otomatis lah. Kalau misalnya dijamret istri kita di depan kita, kalau kita gak ngejar berarti kita gak sayang sama istri kita. Otomatis refleks dikejar. Jadi Bapak polisi, tolonglah kalian yang para perwira-perwira polisi di Polsek, di Polres, ya. Saya hanya meminta, merindukan para polisi yang perwira-perwira, ya. Ya. Kalau sudah terang benderang kejadian seperti ini, nggak usah lagi cari jalan kiri, jalan kanan karena ada pesanan, mungkin lah. Mungkin keluarga korban yang meninggal ada yang punya uang atau mau mendudukkan perkara ini gara-gara meninggal. Ya. Kalau seandainya yang meninggal itu tidak menjamret, terjadi kecelakaan, tidak kan? Jadi kalau dicari-cari, saya bisa pastikan bahwa kerinduan saya untuk memiliki polisi yang berintegritas tinggi, profesional, ya, dan mengutamakan kepentingan yang berdasarkan keadilan sudah jauh. Sama yang saya bilang, klien saya membeli tanah tersebut 30 tahun lalu dengan uang. Atas transaksi itu keluar surat tanahnya, desa, dan diketahui camat. Karena sudah dibelinya, dia menanam pohon durian, merawatnya, memupuknya, dan selama 30 tahun tidak ada satu orang pun yang komplain. Pada bulan Agustus 2024 ada sekelompok orang mencuri kayu tersebut, mau menjualnya. Kayu durian kan mahal. Tertangkap tangan, dibawa ke kantor polisi. Kemudian datang polisi, dikeluarkan. Dan gak berapa lama polisi mengatakan tindakan pencurian itu bukan pidana, karena katanya bahwa tanah itu tanah hutan lindung. Kan pola pikir apa ini? Pola pikir apa? Untuk menguji kepemilikan bahwa itu ada tanah hutan lindung ataupun tanah klien saya, itu harus diuji di pengadilan, perdata sifatnya. Dibatalkan dulu surat klien saya itu, baru itu sah. Sementara tidak pidana sudah terjadi terlebih dahulu, seharusnya itu ditangkap. Tapi begitulah kualitas, ya. Jadi Bapak Kapolres Deli Serdang, saya sudah tantang Anda untuk mengundang saya, Bapak Kapolres Sumut. Ayo undang saya, kita berdebat. Tapi kalau banyak Kapolsek, Kapolres atau Kapolda lebih mementingkan pribadi golongannya, maka Indonesia akan tidak pernah